Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How do you do at this moment? I always hope all of you in the best condition. Amin. Alright, everybody. We learn about counting. Counting means perhitungan. Jadi kita akan belajar berhitung dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Are you ready for study? Of course you are. Let's study together. Ada 4 jenis bentuk perhitungan, yaitu ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Masing-masing bentuknya juga memiliki beberapa bentuk penulisan maupun pengucapan. We check one by one. Ditambah terdiri dari plus, and, dan added by. Ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu ditambah. Biasanya dalam bentuk soal lebih banyak menggunakan kata plus. Kemudian dikurang. Terdiri dari minus, subtracted by. Keduanya juga memiliki arti yang sama, yaitu dikurang. Biasanya dalam bentuk penilaian lebih banyak menggunakan kata minus. Lalu dikali. Terdiri dari times, multiplied by, dan multiply. Dalam bentuk soal, dari ketiga kata ini, lebih banyak menggunakan kata multiply. Lalu yang terakhir adalah dibagi. Ada 2 bentuk penulisan, yaitu divided by dan divide. Kata terakhir yaitu divide lebih banyak digunakan dalam bentuk penilaian. Meskipun di setiap bentuk perhitungan ada kata dominan yang biasanya lebih banyak digunakan pada bentuk soal, yaitu plus, minus, multiply, dan divide. Tetapi kita juga wajib mengetahui bentuk kata lainnya. Sementara itu, kata sama dengan tidak termasuk ke dalam bentuk perhitungan, tetapi lebih kepada penanda hasil akhir dari sebuah perhitungan. Ada 2 bentuk kata yang keduanya selalu digunakan secara bergantian dalam bentuk soal, yaitu equals dan is. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sama dengan. Baiklah, sekarang mari kita pelajari bentuk-bentuk soal perhitungan yang biasanya ada pada bentuk penilaian. Berikut ini adalah contoh bentuk soal perhitungan. Pada bentuk soal ini, kita hanya cukup menuliskan hasil akhirnya saja. Tetapi tetap harus memahami bentuk perhitungan apa yang digunakan. Contoh, 1 plus 1 is, jika diterjemahkan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan, maka jawaban yang tepat adalah 2. 1 plus 1 is 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu contoh kedua. Apakah kalian tahu menggunakan bentuk perhitungan apakah bentuk soal ini? Ya, tepat sekali. Bentuk soal ini adalah bentuk pengurangan. Maka jawaban yang tepat adalah 8. 10 minus 2 equals 8. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Baiklah, mari kita lihat bentuk soal berikutnya. Pada bentuk soal berikut ini, menggunakan cerita sebagai medianya. Cara termudah adalah kita pahami terlebih dahulu cerita pada bentuk soal ini, agar kita bisa mengetahui menggunakan bentuk perhitungan apa untuk menjawab pertanyaan ini. Alright. Let's read the story together. My mother goes to the market. She brings 100,000 rupiah.
At the market, she buys 1 kilogram fish worth 20,000 rupiah. Then she buys 3 kilogram rice worth 50,000 rupiah. How much money left in my mother purse? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, ibu saya pergi ke pasar. Dia membawa uang sebanyak 100.000 rupiah. Di pasar, dia membeli 1 kilogram ikan seharga 20.000 rupiah. Kemudian dia membeli 3 kilogram beras seharga 50.000 rupiah. Berapa banyak uang yang tersisa di dompet ibu saya? Apakah kalian sudah dapat menemukan bentuk perhitungannya? Ya, cerita ini menggunakan bentuk pengurangan. Kata kuncinya ada pada jumlah uang yang dibawa oleh ibu. Kemudian jumlah uang yang dibelanjakan, maka akan diketahui sisa uang yang tersisa. Jawaban yang tepat adalah 30,000 rupiah. Dengan rincian, uang yang dibawa oleh ibu adalah 100.000 rupiah. Dikurangi 20.000 rupiah untuk membeli 1 kilogram ikan. Lalu dikurangi lagi dengan membeli 3 kilogram beras seharga 50.000 rupiah. Apakah kalian dapat memahaminya? I hope you can. Pada bentuk soal ini, tidak menekankan pada hasil, tetapi lebih kepada mencari bentuk bilangan atau bentuk perhitungannya. Contoh, bla 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 multiply 5 is 10. Bentuk bilangan berapakah jika dikalikan maka hasilnya adalah 10? Have you found it? Ya, the answer is 2. 2 multiply 5 is 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Second example. Contoh kedua. 6 bla 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 4 equals 10. Bentuk perhitungan apakah untuk menghitung dua bilangan ini untuk mendapatkan hasil 10? The correct answer is, ya, bentuk perhitungan yang tepat adalah plus. 6 plus 4 equals 10. Bentuk soal yang terakhir adalah double counting atau perhitungan ganda. Cara perhitungan ini cukup mudah, yaitu dengan menghitung dua bilangan pertama. Maka hasilnya akan dihitung dengan bilangan terakhir untuk mendapatkan hasilnya. Contoh, 10 minus 5 plus 10 equals. Mari kita hitung dua bilangan awal, yaitu 10 minus 5. The result is 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian, angka 5 dari hasil perhitungan pertama kita hitung kembali dengan bilangan terakhir, yaitu 5 plus 10 equals, maka hasilnya adalah 15, hasil dari keseluruhan perhitungannya. Pada kalimat ini ada dua bentuk perhitungan, yaitu minus dan plus. Contoh kedua, 20 divide 10 multiply 2 is. Kita hitung dua bilangan awal, yaitu 20 divide 10, 20 dibagi 10. Hasilnya adalah, hasilnya adalah 2. Kemudian angka 2 ini kita hitung kembali dengan bilangan terakhir. 2 multiply 2 is, 2 dikali 2 sama dengan, the answer is 4. Hasil dari perhitungan keseluruhannya. Demikian beberapa contoh bentuk soal dengan menggunakan materi counting. Ada banyak bentuk soal terkait materi ini.
Semua tergantung pada guru yang memodifikasi bentuk soal. Berikut ini adalah 5 butir soal untuk kalian berlatih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi counting. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat membantu kalian dalam pembelajaran di sekolah. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.